Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan tutorial Esita Dewa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat video pembelajaran menggunakan salah satu software, yaitu Open Broadcaster Software, yang mana software ini software gratis yang bisa kita download melalui internet, yang kemudian kita bisa gunakan untuk merekam atau mengcapture layar monitor atau desktop kita. Sehingga kalau kita membuat atau menyampaikan materi handout dalam satu layar, itu bisa kita rekam ya, sehingga menjadi satu video. Nah, video pembelajaran ini yang kita buat, harapannya nanti bisa memaksimumkan pemahaman mahasiswa pada pembelajaran online ya, dari handout yang kita upload itu nanti kita sertai dengan videonya sehingga mereka bisa melihat, bisa mendengarkan, dan sekaligus bisa menyimpan karena dalam bentuk file video seperti itu. Nah, sekali lagi software yang digunakan adalah OBS Studio ya, seperti ini. Kita bisa download melalui Google, kita masukkan OBS Studio download. Nah, contohnya ini kita masuk. Nah, di situ nanti kita akan diarahkan pada situsnya OBS Studio ya. Kita bisa lakukan download. Kalau sudah di-download, nanti kita instalasi dan hasilnya kita tampilkan di sini. Kemudian baru kita gunakan ya. Nah, tampilannya seperti ini OBS Studio. Ya, di situ kita bisa memulai ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memulai ini, antara lain adalah memastikan ada minimum satu scene ya, scene, dan juga source-nya ini harus ada, source-nya apa gitu. Kalau dalam ini minimum ada satu, ini kita bisa tambahkan di sini apa yang kita mau masukkan, display capture. Kalau di sini apa yang kita mau masukkan, kata scene berapa, ini kebetulan sudah saya masukkan. Kita beri nama tes dan displaynya kita beri nama monitor seperti itu. Nah, kalau sudah baru kita setting ya, setting pilihan di sini adalah untuk men-set atau mengatur start and stop recordingnya. Kenapa harus disetting? Karena kalau menggunakan tombol di sini ini akan mengganggu, karena layar OBS juga akan tertangkap sehingga mengganggu video kita ya. Oleh karena itu nanti harapannya setelah disetting ini bisa kita minimizekan seperti ini. Jadi kita cukup menangkap layarnya yang kosong tanpa ada OBS ya. Tetapi OBS tetap jalan karena yang kita minimizekan. Masuk ke setting, kita atur hotkey-nya. Hotkey ini adalah sebuah kunci dalam keyboard yang kita gunakan untuk mewakili start and stop. Jadi kalau di sini startnya saya gunakan F9 dan stopnya kita gunakan spasi, sehingga nanti cukup menggunakan tombol di keyboard tanpa harus mengklik apa yang ada di sini ya, seperti ini. Jadi cukup dengan tombol keyboard. Kalau dengan ini kita harus buka ya, dan itu akan mengganggu rekaman kita. Oke, kita mulai saja, kita minimize ya, kemudian kita start menggunakan F9 ya. Nah, sebelum kita start, apa yang mau kita rekam? Contohnya di sini adalah presentasi kita dalam bentuk handout ya. Kita bisa tampilkan dalam layar penuh atau full screen atau slideshow. Nah, ini nanti yang akan kita capture. Ya, yang akan kita capture termasuk panah mouse-nya. Ini nanti akan terekam dengan sendirinya ya. Nah, yang kita rekam tidak sekedar hanya gambar yang ada, tetapi juga suara kita. Ya, suara kita. Jadi oleh karena itu pada saat kita tampilkan seperti ini, sekaligus kita menyampaikan. Jadi seolah-olah kita mengajar di depan kelas, menyampaikan tentang handout ini. Itu yang nanti akan direkam oleh OBS menjadi satu video yang ada gambarnya sekaligus suara kita tentang penjelasan materinya. Nah, kalau sudah, kita mulai dengan menekan tombol F9 untuk start. Start. Nah, ini
Pada sudah start itu memang tidak ada indikator apapun yang menyatakan ini jalan, tetapi sebetulnya software ini sudah jalan, sudah jalan. Jadi kita terus saja sampaikan, kita sampaikan berdasarkan apa yang kita ingin utarakan dari materi ini. Sebagai contoh di judul materi kita berikan pengantar dulu, kemudian kita bisa lakukan slide seperti ini atau geser pada slide berikutnya dan kita jelaskan kembali. Nah, terus kemudian slide berikutnya kita juga berikan ceramah ya atau kata-kata kita, penjelasan kita dari apa yang tampil dari slide ini. Sampai kemudian slide atau handout ini berakhir ya, berapa slide terserah. Jadi semakin banyak slide berarti tentunya semakin banyak juga penjelasan ya. Kalau bisa memang tidak terlalu banyak slide, yang kita berikan justru adalah penjelasan kita yang mampu memberikan pemahaman pada mahasiswa dari poin-poin yang kita sampaikan. Nah, kalau sudah selesai, ingat bahwa untuk men-stop record-nya itu menggunakan spasi. Jadi kita tekan tombol spasi, dak, gitu, dan berhenti. Nanti kita lihat hasilnya, rekaman kita itu ada pada video. Nah, di sini nanti akan muncul, nah ini sebagai contoh ini adalah hasil rekaman tadi ya. Hasil rekaman tadi itu muncul di sini, yang kemudian nanti bisa kita buka hasilnya ini untuk melihat seperti apa tampilannya ya, hasil dari rekaman itu setelah nanti di stop atau stop recordnya. Jadi kalau sudah stop record ini sebetulnya sudah nggak jalan lagi. Jadi tangkapan layar dan suara kita sudah berhenti ya. Nah, kita bisa buka kembali ini. Jadi di sini ini nggak tampak apapun ya, karena tadi start and stop recordnya itu sudah diwakili oleh hotkeys ya atau keyboardnya tadi F9 dan F10. Jadi cukup mudah sekali, tidak terlalu sulit ya. Dengan catatan memang pada saat kita rekam OBS harus nyala dan kemudian kita minimize tadi ya untuk agar tampilannya tidak muncul, yang muncul hanya tangkapan desktop yang memang sedang kita ingin jelaskan. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali dan saya kira itu ya. Silakan dicoba dan mudah-mudahan ulasan singkat atau tutorial singkat untuk membuat video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.